it takes to come alive. Way I'm feeling, I just can't deny. Semuanya, perkenalkan, saya Niputu Virginia, mahasiswa di KV Universitas Esa Unggul. Kali ini saya akan mewawancarai dua narasumber, yaitu Bapak I Ketut Swastawa dan Bapak I Nyoman Soyoga. Di video kali ini merupakan tugas mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Topik yang kami bahas adalah wawasan Nusantara. Bagaimana wawancaranya? Mari kita lihat. Ya, kali ini saya bersama dengan dua narasumber saya. Di sebelah kanan ada Pak Ketut dan di sebelah kiri saya ada Pak Yoga. Selamat siang Pak Yoga dan Pak Ketut. Apa kabar Pak? Semoga sehat-sehat ya Pak. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk interview dengan saya. Selamat siang, terima kasih Mbak Vira. Ya, sama-sama. Kami sehat, ya semoga bisa saling membantu dan saling support. Amin. Bagaimana menurut Pak Yoga? Sama dengan Pak Ketut, saya juga dalam keadaan sehat, sama dengan Vira. Ya. Mudah-mudahan acara interview ini berlangsung dengan baik, dengan lancar sesuai dengan yang sudah disiapkan sama Vira. Amin. Ya, ini Bapak-Bapak, Vira dapat tugas kuliah buat mewawancarain beberapa narasumber terkait mata kuliah kewarganegaraan dengan topik wawasan Nusantara. Saya akan kasih pertanyaan, minta tolong ya Bapak-Bapak buat gali opininya. Oke, kita akan bantu semampu kita dan semoga tugas Mbak Vira bisa diselesaikan dengan baik dan lancar. Amin. Ya. Jangan susah-susah ya Vira ya. Ya. Terima kasih Bapak-Bapak. Baik, kita mulai saja interviewnya. Sebagai orang yang sering berkumpul di komunitas agama Hindu di Kota Harapan Indah, menurut Pak Ketut apa itu wawasan Nusantara? Baik, Mbak Vira, saya akan coba bantu jawab sesuai dengan yang pernah kita pelajari dulu ya. Karena ini udah lama banget nih kita belajar wawasan Nusantara. Mengenai wawasan Nusantara itu secara definisi adalah cara pandang kita sebagai bangsa Indonesia, di mana kita merupakan satu kesatuan dalam hal politik, ekonomi, sosial, budaya, serta sistem keamanan, yang mana kita yang terdiri dari bermacam-macam suku agama, kita juga terdiri dari banyak pulau, yang mana kita harus melihat sebagai satu kesatuan, sebagai negara kesatuan Republik Indonesia. Ya. Bagaimana menurut Pak Yoga tentang wawasan Nusantara? Ya. Kalau secara definisi, wawasan Nusantara kan ada dua kata ya, ada Ya. wawasan, ada Nusantara. Wawasan secara umum berarti cara pandang, Atau bisa disebut view? pemahaman, view seperti kata Vira, lalu dan Nusantara itu kan nama lain dari kita sebagai Indonesia. Nah, kalau kita satukan kalimat wawasan Nusantara, kurang lebih berarti cara pandang kita atau sikap kita sebagai bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungan kita yang secara harfiah ini kita memang beragam, tapi juga bernilai strategis, sehingga perlu kita punya pemahaman yang sama supaya terjadi persatuan dan kesatuan secara hakiki. Kemudian secara geopolitik, wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai dirinya tentang bagaimana kita menghargai dan menghormati kebinekaan ini supaya malah menjadi sebuah kekuatan yang bisa membedakan kita dengan negara lain. Terima kasih Pak Yoga dan juga makasih Pak Ketut. Jadi intinya kita harus menghormati dan menghargai segala perbedaan ya Pak. Jadi menurut Bapak berdua ini apa hubungan antara wawasan Nusantara dan bela negara? Silakan dari Pak Ketut dulu. Wawasan Nusantara ini sangat baik dan sangat penting bagi kita untuk konsep bela negara. Iya. Karena hal ini akan sangat menumbuhkan rasa cinta tanah air kita, ya, sehingga akan membentuk bagaimana kita bisa siap untuk berkorban, untuk berkontribusi atau bela negara. Nah, khususnya ini bisa ditanamkan ke kita semua sebagai warga negara Indonesia yang berada di perbatasan, mengingat keamanan di sana tidak cukup terjamin. Nah, kesadaran cinta tanah air dan bangsa kita
untuk bela negara ini menjadi modal yang sangat besar untuk menggerakkan partisipasi warga negara kita untuk menghadapi segala tantangan atau ancaman yang tentunya sangat-sangat mungkin terjadi. Ya, Ya. mungkin saya tambahkan ya, ancaman yang dimaksud dengan Pak Ketut tadi adalah contohnya seperti bila suatu daerah atau suatu pulau diambil oleh negara lain, misalnya kayak pernah kita punya cerita ada Pulau Sibatan, Pulau Ligitan yang terlepas ke Malaysia. Kemudian ada Pulau Sambas yang hampir lagi diambil oleh Malaysia. Dan baru-baru ini masih segar dalam ingatan kita Pulau Natuna yang tiba-tiba diakui oleh Cina. Ini contoh nyata bagaimana kita sebagai warga negara Indonesia tidak boleh tinggal diam, terlepas dari itu pulau kecil atau pulau besar, kemudian entah itu pulau itu tidak ada penduduknya, tapi karena secara geografis dia adalah dalam lingkungan negara kita harus menjaga keutuhannya. Jangan biarkan negara lain mengklaim pulau-pulau yang ada ini menjadi wilayah mereka. Kira-kira begitu. Ya. Kemudian saya mau nanya nih ke Bapak Ketut Swastawa yang sangat suka membaca. Nah, menurut Bapak, wawasan Nusantara sebagai kesatuan itu apa sih? Menurut saya untuk implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan politik itu seperti menciptakan iklim dalam penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis yang tentunya akan membuat sistem pemerintahan kita kuat, bersih, inspiratif, dan tentunya terpercaya yang dibangun sebagai penjelmaan dari kedaulatan rakyat. Ya. Wawasan Nusantara merupakan konsep politik bangsa Indonesia yang memandang Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah yang meliputi tanah air kita tentunya, terus kemudian dasar, laut, udara, yang mana ini merupakan tidak bisa terpisahkan, yang tentunya dapat menyatukan bangsa kita secara utuh dan menyeluruh. Artinya bangsa Indonesia harus menciptakan pemerintahan yang bersih, kuat, dan aspiratif ya Pak? Benar sekali Pak Fira. Ya. Sekarang saya mau nanya ke Pak Yoga, menurut Bapak wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi itu seperti apa ya Pak? Oke, ini begini. Menurut saya implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan ekonomi dan menciptakan tatanan ekonomi yang benar dan menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Ya. itu bisa diwujudkan dengan beberapa contoh, misalnya mempunyai potensi yang sangat tinggi. Jadi kita secara negara kita punya potensi yang sangat tinggi seperti posisi di Khatulistiwa, Ya. kemudian wilayah laut yang luas, hutan tropis yang besar, hasil tambang yang banyak, di dalamnya ada minyak, serta penduduk yang jumlahnya cukup besar. Oleh karenanya, implementasi dan kehidupan ekonomi harus berorientasi pada sektor pemerintahan, pertanian, dan juga perindustrian. Contoh lain adalah pembangunan ekonomi harus memperhatikan keadilan. Karena kita punya rakyat atau warga negara yang sangat banyak, dan juga keseimbangan antar daerah. Karena kita memang terdiri dari beberapa provinsi, sehingga diperlukan adanya otonomi daerah yang dapat menciptakan upaya dalam keadilan ekonomi. Nah, berikutnya soal pembangunan ekonomi itu juga harus melibatkan partisipasi rakyat, seperti dengan memberikan fasilitas kredit sehingga rakyat juga punya potensi untuk mengembangkan usaha-usaha kecil dan menengah. Misal UMKM gitu? Iya, betul. Nah, jadi implementasi dan kehidupan ekonomi adalah menciptakan tatanan ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan dan juga kemakmuran rakyat secara merata dan adil. Sehingga di sini akan muncul adanya tanggung jawab pengelolaan sumber daya alam dari antara eksploitasi dan pelestarian yang seimbang. Oke. Wow, lengkap sekali penjelasannya Pak. Jadi implementasi dalam kehidupan ekonomi emang menciptakan tatanan ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan, peningkatan kesejahteraan dan kemampuan rakyat kan Pak? Kira-kira begitu. Kalau menurut Bapak berdua ini bagaimana wawasan Nusantara sebagai kesatuan dan budaya? Mulai dari Pak Ketut.
Baik untuk implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan sosial dan budaya, seperti kita tahu bahwa di negara Kesatuan Republik Indonesia ini kita terdiri dari bermacam-macam suku, adat, kemudian latar belakang budaya yang memang sangat berbeda. Tapi yang tentunya ini merupakan suatu keunggulan di satu sisi buat kita semua. Nah, sehingga penerapan wawasan Nusantara dalam kehidupan sosial budaya ini sangat-sangat penting, dan ini akan bisa menciptakan sikap kita yang bisa saling menerima, saling mengakui dengan adanya perbedaan itu yang akan saling menguntungkan. Dan tentunya kita akan harus saling menghormati akan terjadinya perbedaan-perbedaan tersebut ya, atau kebinekaan yang ada, bahwa kenyataannya kita adalah memang berbeda tapi punya tujuan yang sama. Nah, sehingga ini akan bisa menciptakan suasana yang aman dan nyaman dalam penyelenggaraan negara kita. Iya, betul Ya. sekali Pak. Mungkin saya tambahkan sedikit ya, saya tambahkan sedikit ya. Jadi implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan sosial dan budaya ini bisa dengan cara menciptakan keharmonisan dalam mengelola keragaman sosial masyarakat kita. Bahwasanya kita beragam itu sudah fakta yang harus kita terima. Lalu bagaimana kita menyikapi keberagaman ini, karena perlu perlu pengetahuan, kemampuan gitu, manajemen yang jelas gitu, mengelola keragaman ini menjadi sebuah kekuatan yang bisa diunggulkan dalam kita berkompetisi sebagai negara. Nah, proses sosial dalam upaya menjaga persatuan nasional sangat membutuhkan kesamaan persepsi. Jadi terlepas dari kita memang berbeda, kalau kita punya persamaan persepsi bahwa kita adalah satu bangsa, maka keberagaman ini bisa kita jadikan kekuatan. Iya, benar sekali Pak Yoga. Oke. Oke Pak, ini pertanyaan terakhir dari saya ya. Saya akan menanyakan kepada Bapak tentang pemahaman wawasan kebangsaan ini bagi para generasi muda. Mungkin bisa dimulai Pak Yoga dulu. Ya, generasi muda adalah generasi yang nanti akan melanjutkan bangsa ini. Benar. Jadi sudah selayaknya dan seharusnya generasi muda ini harus berperan aktif dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Dengan cara seperti apa? Yang pertama dengan cara menghargai perbedaan. Dimulai dari hal yang kecil-kecil. Kemudian generasi muda juga harus menjadi penggerak. Dimulai dari mentaati peraturan, kemudian mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara, di samping juga untuk menjaga stabilitas nasional. Kemudian kehilangan wawasan tentang makna dan hakikat sebuah bangsa akan mendorong terjadinya disorientasi. Betul, alias perpecahan ya. Ya, nah makanya konflik vertikal dan horizontal yang terjadi dalam kehidupan kita ini akan melahirkan ancaman disintegrasi bangsa. Benar. Apalagi bangsa kita memang bangsa yang majemuk, yang terdiri dari berbagai suku, golongan dan agama, yang mengandung potensi konflik yang sangat besar, yang mengganggu dan merugikan persatuan dan kesatuan bangsa. Silahkan Pak Ketut menambahkan. Baik, terima kasih Pak Yoga yang sangat tepat sekali udah ulasannya seperti tadi. Di sisi lain dalam era globalisasi saat ini, negara kita juga menghadapi tantangan yang sangat besar ya, karena akses baik itu teknologi dan informasi yang sangat-sangat tidak terbatas. Ya, di sisi lain itu merupakan hal yang sangat baik. Nah, tapi di sisi lain itu juga merupakan suatu hal yang bisa menimbulkan masalah. Nah, ini secara perlahan dari sisi negatif yang kita hadapi, ini kita mendapatkan informasi-informasi yang bisa menyebabkan bergesernya nilai-nilai suatu bangsa, ya, termasuk Indonesia tentunya. Pergeseran nilai ini terlihat dari kenakalan remaja yang meningkat di akhir-akhir kehidupan kita ini, yang bisa kita lihat juga semakin meningkatnya penyalahgunaan narkoba, kemudian terkesan kita semakin brutal, perkelahian antar pelajar, antar kelompok. Nah, ini kita juga bisa lihat di masyarakat kita yang semakin marak. Nah, kondisi seperti ini tentunya sangat memprihatinkan bagi perkembangan sebuah bangsa. Karena itu sangatlah perlu untuk mempelajari kembali
tentang sebuah bangsa, tentang sebuah wawasan bagaimana kita menghadapi, bagaimana kita melaksanakan kehidupan untuk berbangsa dan bernegara. Nah, karena itu kita harus bisa meningkatkan pemahaman tentang wawasan Nusantara ini. Semangat kebangsaan ini harus dimiliki oleh seluruh anak bangsa kita untuk bangkit mempersiapkan diri, untuk mengembangkan diri sebagai generasi pengganti, penerus. Nah, sehingga menjadi bangsa yang maju, yang memiliki daya saing untuk dalam persaingan global yang semakin marak. Kira-kira begitu Mbak Fira. Semoga kita juga berharap Mbak Fira sebagai generasi muda, sebagai generasi penerus, dengan wawasan Nusantara ini akan bisa menjadi pendorong dalam pelaksanaan untuk meningkatkan kehidupan kita. Sukses Mbak Fira. Amin, makasih Pak Ketut. Oke, makasih Bapak-bapak buat nasihatnya. Nasihat ini emang sangat bermanfaat buat generasi muda. Mudah-mudahan buat Pak Ketut dan Pak Yoga semoga sukses ya atas pekerjaannya. Amin Mbak Fira, terima kasih atas doanya. Semoga juga Mbak Fira sukses. Amin. Jika ada hal-hal yang mungkin perlu kita diskusikan kembali, kita juga siap akan bantu Mbak Fira. Ya, Terima makasih kasih. Pak Ketut. Ya, makasih juga Fira atas kesempatannya kita sharing hari ini. Semoga Sama-sama, ini Fira. bermanfaat bagi kuliahnya Fira. Amin. Kemudian juga bagi orang-orang lain yang kira-kira membutuhkan hasil diskusi kita hari ini. Amin. Amin Bapak-bapak, makasih banyak ya. Makasih. Terima kasih. Makasih. Sobat Unggul, demikian interview kali ini. Semoga yang disampaikan tadi akan bermanfaat buat kita semua. Thank you, see you, and God bless you.